Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertarungan besar baru saja terjadi. Meskipun sudah menerima berbagai serangan dari Otsutsuki tertinggi, Madara masih berdiri tegak. Tubuhnya tidak terlihat mengalami luka serius, yang membuat semua orang terkejut. Otsutsuki tertinggi sendiri terlihat kesulitan karena tubuhnya dicengkeram kuat oleh 4 bayangan limbo milik Madara. 2 tangan dan 2 kaki tak bisa bergerak. Dalam situasi itu, Madara menciptakan Jigokudo, sebuah jurus yang mampu membuka gerbang menuju alam neraka, dengan tujuan untuk menelan Otsutsuki tertinggi selamanya. Namun, lawannya tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan Rinnegan-nya dan menciptakan hampir 20 portal dimensi yang berputar cepat di sekeliling tubuh Madara dan limbonya. Portal itu perlahan menghisap tubuh Madara ke dalam dimensi milik Otsutsuki tertinggi. Sambil mengarahkan portal itu, Otsutsuki tertinggi berkata dengan tenang, "Kau berani mencoba mengirimku ke neraka. Sekarang, rasakan sendiri. Portal ini mengarah ke dimensi yang kumiliki. Tempat itu tidak berbeda jauh dari neraka. Siapapun yang masuk, tidak akan pernah keluar lagi." Suaranya dingin dan penuh percaya diri. Perlahan-lahan, portal semakin mendekat dan menarik tubuh Madara. Satu kakinya mulai masuk, lalu seluruh kakinya tertelan. Namun, Madara justru tertawa keras, lebih keras dari sebelumnya. Ia tampak seperti menikmati serangan itu. "Hahaha. Menarik sekali. Aku suka pertarungan seperti ini," ucapnya sambil tersenyum lebar. "Tapi, apakah kau yakin bisa menyerapku dengan mudah begitu saja?" Otsutsuki tertinggi hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, ia berkata, dia masih tertawa. Bahkan sekarang, tak terhitung berapa kali dia mengejekku dengan tawanya. Apalagi yang akan dia lakukan? Padahal semua bawahanku tidak ada yang selamat jika terhisap ke portal ini. Portal ini berbeda. Hanya aku yang bisa mengendalikannya. Namun, tiba-tiba, semua portal yang tadinya berputar itu mulai melambat dan membeku. Gaya gravitasinya menghilang. Madara dan para limbo berhasil keluar. Dengan mata rinnesingan miliknya, Madara membekukan seluruh portal dimensi itu. Otsutsuki tertinggi terlihat sangat terkejut, tidak menyangka Madara bisa melakukannya. Setelah membekukannya, Madara menghancurkan portal-portal itu menggunakan ledakan surado dari rinnesingannya. Portal itu pecah seperti kaca. Entah kemampuan apa yang digunakan Madara, tetapi hasilnya mirip dengan Jogan milik Boruto yang dulu pernah menghentikan portal saat melawan Shibai Otsutsuki. Perbedaannya, Boruto melakukannya dengan Jogan, sedangkan Madara mengandalkan rinnesingannya. Tanpa memberi kesempatan, Madara mengaktifkan Shinra Tensei dan mendorong Otsutsuki tertinggi ke dinding meteor yang sebelumnya dia ciptakan. Tubuh lawannya membentur batu keras itu sampai terdengar suara retakan dari tulang belakangnya. Tepat setelah itu, Madara muncul di depan wajah Otsutsuki tertinggi dan menghajarnya dengan satu pukulan keras. Batu meteor itu ikut hancur dan meledak. Wajah Otsutsuki tertinggi rusak, hidungnya berdarah dan bengkok. Tapi Otsutsuki tertinggi tak tinggal diam. Ia mengeluarkan tali cakra merah yang langsung melilit tubuh Madara. Tali itu membuat Madara tidak bisa bergerak, hampir seperti jutsu pengikat milik Shikamaru. Dengan cepat, Otsutsuki tertinggi melesat ke arah Madara. 2 tangan Madara ditebas hingga terputus. Tak lama kemudian, kedua kakinya pun ditebas hingga hancur. Madara terjatuh, tubuhnya terkunci kuat oleh tali cakra. Otsutsuki tertinggi lalu mengangkat telapak tangannya. Sebuah rinnegan berwarna kuning terbuka di sana. Ia berkata, "Ini adalah Tomogoroshi no Haikotsu. Saat jurus ini menancap di tubuhmu, itu akhir dari segalanya. Siapa yang menang kali ini? Aku atau kau, Madara? Tapi satu hal yang pasti, kau memang lawan paling kuat yang pernah kuhadapi. Selamat tinggal." Serangan itu menancap di perut Madara. Tubuhnya perlahan berubah menjadi abu. Otsutsuki tertinggi tertawa puas. "Hahaha. Akulah yang berhak tertawa. Aku ini Otsutsuki tertinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkanku." Namun, tiba-tiba, dari dalam dimensi limbo, muncul sosok Madara yang asli. Ia menusuk tubuh Otsutsuki tertinggi dari belakang dengan jutsu bernama Ranji Shigami no. Serangannya menembus tubuh lawannya sampai ke depan. Lalu Madara menciptakan Mokuton, Mokuryu no Jutsu. Naga kayu raksasa muncul dari tanah dan langsung membelit tubuh Otsutsuki tertinggi. Madara tak membuang waktu. Ia mengaktifkan lagi Mokuton, Kajukai Kourin dan membuat hutan besar tumbuh cepat di sekitar mereka. Area pertarungan yang sebelumnya hancur sekarang berubah jadi hutan lebat penuh pohon raksasa. Tak hanya itu, Madara juga menciptakan Shinjukai Koutan untuk menumbuhkan bunga-bunga kayu yang mengeluarkan racun dari sari bunganya. Racun itu bisa menghancurkan sel regeneratif jika terhirup. Tubuh Otsutsuki tertinggi semakin terikat erat oleh naga kayu.
Racun yang dihasilkan bunga memenuhi udara. Untuk mempercepat efeknya, Madara menciptakan futon, Rikudo untuk meniupkan racun itu langsung ke arah lawannya. Otsutsuki tertinggi mulai lemas. Nafasnya pendek. Ia berkata, "Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bukankah aku sudah menancapkan Tomogoro padamu?" Madara menjawab, "Yang kau tancapkan hanyalah limboku. Aku bertukar posisi dengan salah satu bayangan saat aku terseret ke dalam portalmu." Otsutsuki tertinggi terkejut. "Sejak kapan? Kenapa aku tidak menyadarinya?" tanyanya panik. Madara menjawab dengan tenang, "Karena kau bodoh. Aku melakukannya waktu aku mulai terseret ke dalam portalmu." Lucu sekali. Seorang dewa bisa tertipu olehku. Seharusnya aku yang jadi dewa tertinggi, bukan kau. Otsutsuki tertinggi semakin lemas. Nafasnya makin sulit karena terus menghirup racun dari bunga Mokuton. Madara lalu menggunakan Mokujin no Jutsu. Sebuah kaki kayu raksasa muncul dari atas dan langsung menginjak tubuh Otsutsuki tertinggi. Namun, di tengah kondisi lemah, Otsutsuki tertinggi masih bisa mengaktifkan Rinnegan-nya untuk mengendalikan akar Shinju. Dari akar itu muncul banyak biju Dama. Bola-bola energi itu meledak dan menghancurkan sebagian besar hutan Mokuton yang dibuat Madara. Ledakan terus terjadi. Jumlah biju Dama tidak berhenti. Melihat ini, Madara menggigit jarinya dan berkata, "Kuchiyose, Gojo Rasomon." 5 benteng Rasomon muncul dari tanah dan berhasil menahan gelombang biju Dama yang terus berdatangan. Madara tampak mundur terbang perlahan, sambil tetap mengendalikan ekor naga kayu raksasa yang sedang melilit tubuh Otsutsuki tertinggi. Ia menarik Otsutsuki menjauh, agar tidak terkena langsung serangan biju Dama yang masih menghujani area pertempuran. Saat posisi dirasa aman, Madara menarik kuat ekor naga kayu itu dan menghantamkan tubuh Otsutsuki tertinggi ke tanah dengan keras. Tubuh musuhnya itu langsung terhempas dan terluka cukup parah. Madara lalu menempelkan telapak tangannya ke tanah, dan dengan suara tenang ia berkata, "Kuchiyose, Gedomazo." Beberapa saat kemudian, patung raksasa Gedomazo milik Kaguya muncul dari balik tanah, dipanggil oleh Rinnegan milik Madara. Melihat itu, Otsutsuki tertinggi berusaha berdiri sambil berkata dengan suara kaget, "Tunggu, bukankah itu Gedomazo?" "Itu, patung yang pernah dibawa Kaguya dan Ishiki di masa lalu." Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Madara? Ini makin menyebalkan saja. Aku tak menyangka, dia bisa memanfaatkan patung itu. Sambil melompat naik ke atas kepala Gedomazo, Madara tersenyum dan menjawab, "Kau kenapa?" Wajahmu tiba-tiba terlihat panik. "Kau takut?" Otsutsuki tertinggi langsung bertanya dengan waspada, "Apa yang akan kau lakukan dengan patung itu?" Dengan nada santai namun tajam, Madara menjawab, "Daripada menjelaskannya panjang lebar, lebih baik aku jelaskan lewat satu pukulan agar kau paham." Tanpa basa-basi, Madara langsung melompat dan memukul wajah Otsutsuki tertinggi dengan kekuatan penuh. Setelah itu, Madara memerintahkan Gedomazo membuka mulutnya, dan dari dalam muncul rantai panjang yang langsung melilit tubuh Otsutsuki tertinggi. "Rantai ini bukan cuma untuk para biju," kata Madara, "siapapun yang punya kekuatan Rikudo atau Shinjutsu, bisa ditelan oleh patung ini. Dan sekarang, aku berencana menyerap semua kekuatanmu ke dalam Gedomazo." Terkunci oleh rantai, Otsutsuki tertinggi berkata sambil menahan emosi, "Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Kenapa kau memilih hidup kembali? Seharusnya kau tidur di alam kematian selamanya, dasar manusia menyebalkan." Madara tertawa kecil, lalu menjawab, "Apa kau berharap aku tidak ada di dunia ini? Kalau begitu, berarti kau mengakui kalau aku ini ancaman nyata untukmu. Terima kasih, pujianmu cukup membuatku tersanjung. Tapi aku tahu, saat ini kau benar-benar panik." Otsutsuki tertinggi membalas cepat, "Kau percuma saja menyerap cakraku. Aku ini ahli dalam memanipulasi cakra. Kau tak akan bisa mengendalikannya." Madara menanggapi dengan santai, "Seram juga, ya. Tapi tunggu dulu, aku ingin minta satu hal padamu." "Aku serius." Otsutsuki tertinggi terlihat bingung dan bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Madara menjawab dengan tatapan serius, bahwa semua Otsutsuki yang masih hidup ke sini. "Aku ingin menghadapi mereka semua, bersama Boruto. Dan aku bersumpah, tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos." Dengan nada sinis, Otsutsuki tertinggi menjawab, "Sombong sekali kau ini. Ucapanmu akan aku telan mentah-mentah nanti." Madara tertawa lebar dan membalas, "Aku memang sombong, tapi setidaknya aku punya kemampuan yang sebanding. Berbeda denganmu. Kau sombong tapi kemampuanmu tak sepadan. Aku kuat karena latihan sejak kecil. Kau kuat karena makan buah cakra. Itu saja sudah menunjukkan perbedaan di antara kita. Pengalamanku bertarung jauh lebih banyak." Otsutsuki tertinggi menatap tajam sambil mengerutkan kening, terlihat sangat marah. Madara menambahkan, "Jangan tersinggung. Aku cuma bicara fakta,
bukan mengarang-arang. Tiba-tiba, akar-akar pohon Shinju bergetar hebat dan mulai berputar seperti pusaran. Dari puncak pohon, buah cakra bersinar terang, pertanda buah itu hampir matang. Otsutsuki tertinggi yang masih terikat menatap langit dan berkata dengan suara gembira, akhirnya buah cakra akan matang. Ini yang kutunggu sejak lama. Kau akan hancur, Uchiha Madara. Madara menjawab santai, begitu ya? Bagaimana kalau aku yang merebut buah itu? Aku punya Gedomazo, jadi aku juga bisa mengendalikannya. Aku akan ambil buah itu, dan juga pohon Shinju. Mendengar itu, ekspresi Otsutsuki tertinggi langsung berubah menjadi marah. Ia tak bisa terima ancaman itu. Buah cakra sudah mencapai 98% kematangan, dan pohon Shinju makin besar menyerap energi kehidupan dari bumi. Dengan wajah yakin, Otsutsuki tertinggi berkata, kemenangan sudah di tanganku. Pertarungan ini akan menjadi sejarah. Kau dan Boruto adalah dua lawan terkuat yang pernah kuhadapi. Tapi kau akan mati sebelum buah ini matang. Madara menatapnya dengan serius dan berkata, mimpi itu terlalu tinggi. Aku akan rebut buah itu, dan menyerap pohon Shinju. Dengan itu, aku akan mengalahkanmu. Tiba-tiba, Otsutsuki tertinggi mengaktifkan Rinnegan dan menciptakan kabut tebal yang menyelimuti seluruh area, membuat pandangan jadi gelap total. Dalam kabut itu, ia mematahkan rantai yang mengikatnya, lalu terbang ke puncak pohon Shinju. Ia ingin melindungi buah cakra agar Madara tak bisa mencurinya. Sementara itu, Madara dikurung dalam penghalang besar yang mengurungnya di dalam kabut, agar tidak bisa naik ke atas. Namun, Madara berhasil memecahkan kekai tersebut dengan menyatukan 9 Gudo Udama menjadi satu bola besar, lalu meledakkannya untuk menghancurkan penghalang. Setelah itu, ia menciptakan Futon, Shinkujin dan meniupkan seluruh kabut hingga hilang. Madara langsung terbang mengejar ke puncak pohon Shinju, tapi Otsutsuki tertinggi meluncur turun dengan cepat, lalu menginjak wajah Madara dari atas. Hidung Madara patah, mulutnya berdarah. Otsutsuki terus menekannya ke bawah. Dari telapak kakinya muncul cakar tajam seperti milik Shibai, yang menusuk wajah Madara sampai tembus ke belakang kepala. Dari kakinya juga mengalir petir Rikudo, dan ia menambahkan efek gravitasi agar Madara jatuh dengan kecepatan tinggi dan menghantam tanah. Setelah itu, Otsutsuki tertinggi mengangkat kakinya dan berkata, itulah akibatnya kalau kau berani mengincar buah cakra. Aku tak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Madara tampak terkapar di tanah dengan wajah hancur. Otsutsuki tertinggi mendekat, lalu memeriksa tubuh Madara menggunakan Rinnegan untuk memastikan bahwa itu bukan limbo atau cloning. Setelah dipastikan itu adalah Madara yang asli, ia menciptakan kembali Tomogoroshi no Haikotsu dan menusukkannya ke tubuh Madara. Perlahan tubuh Madara berubah menjadi abu. Sambil tertawa puas, Otsutsuki tertinggi berkata, akhirnya, aku menang. Dasar shinobi lemah, kalian akan punah tanpa daya. Namun, tiba-tiba, dojutsu Madara berubah menjadi Izanagi. Dengan teknik itu, ia mengubah kematiannya menjadi ilusi dan tubuhnya mulai pulih. Seluruh sel tubuhnya membaik dan Madara hidup kembali. Kali ini, ia mengaktifkan Izanami, genjutsu yang membuat musuh terjebak dalam siklus kejadian berulang. Otsutsuki tertinggi melihatnya dan berkata panik, apa-apaan ini? Izanagi? Sial, aku sampai lupa kalau klan Uchiha punya teknik itu. Ia mencoba melawan dengan menciptakan puluhan Tomogoroshi no Haikotsu yang dilapisi badai petir. Tapi sebelum serangan itu mengenai Madara, tiba-tiba semuanya lenyap. Ternyata Gedomazo mengibaskan kedua tangannya dengan keras dan memusnahkan seluruh serangan itu dalam sekejap. Gedomazo yang sebelumnya hanya berdiri diam, tiba-tiba mulai bergerak dan mengamuk. Madara ternyata sudah mengendalikan patung tersebut dari awal untuk melindungi dirinya. Dengan tubuh raksasa dan kekuatan besar, Gedomazo mengayunkan kakinya dan menendang Otsutsuki tertinggi dengan keras hingga tubuhnya terpental jauh menyusuri tanah. Serangan itu tidak berhenti sampai di sana. Gedomazo kemudian melompat tinggi ke udara dan mendarat tepat di atas tubuh Otsutsuki tertinggi. Kedua kakinya menghantam perut musuh itu dengan berat luar biasa. Teriakan kesakitan pun terdengar dari Otsutsuki tertinggi, karena tekanan dari Gedomazo begitu kuat dan menghancurkan sebagian besar tubuhnya. Madara lalu melompat ke atas kepala Gedomazo dan berdiri di sana sambil tersenyum santai. Ia berkata dengan nada mengejek, ayo bangun, jangan hanya tidur seperti ini. Aku belum selesai bertarung. Aku masih ingin menari bersamamu di medan perang ini. Semangatku masih menyala, jadi jangan berhenti sekarang. Mendengar ucapan itu, Otsutsuki tertinggi terlihat mencoba melepaskan diri dari injakan kaki Gedomazo. Dengan menggunakan teknik mengecilkan tubuhnya, dia berhasil keluar dari tekanan dan menghilang seketika. Madara yang menyadari musuhnya kabur tidak tinggal diam. Ia segera menggunakan kemampuan Bansotanin yang disinkronkan dengan cakra musuhnya. Akibatnya,
Tubuh Otsutsuki tertarik kembali ke arahnya karena tarikan gravitasi tersebut. Tapi Otsutsuki tertinggi memanfaatkan tarikan itu dengan cerdik. Ia malah menciptakan serangan tinju besar dan menghantam Madara dengan keras sembari memulihkan tubuhnya. Madara pun terpental cukup jauh akibat serangan tersebut. Tak ingin memberi jeda, Otsutsuki tertinggi langsung muncul di hadapan Madara dan memberikan pukulan keras lainnya. Lalu dilanjutkan dengan tendangan berputar ke arah wajah Madara. Serangan itu cukup telak, namun Madara justru terlihat menikmati semua itu. Ia berkata dengan suara keras, "Wah, ini menyenangkan sekali. Ayo, pukul aku lebih banyak lagi. Serangan seperti ini masih terlalu lemah untuk menjatuhkanku." Otsutsuki tertinggi merespons dengan nada kagum namun juga terpancing emosi. Ia berkata, "Kau memang kuat. Baiklah, kalau begitu aku akan menghadapimu langsung dengan pertarungan jarak dekat. Mungkin akan lebih menarik daripada hanya saling bertukar jutsu dari jauh." Pertarungan pun berubah menjadi jarak dekat. Otsutsuki tertinggi mencengkeram leher Madara dengan kuat, lalu membenturkan kepalanya ke kepala Madara. Tapi Madara justru berkata, "Masih belum cukup. Aku ingin yang lebih keras lagi." Otsutsuki tertinggi lalu memanipulasi cakra lava dan menjatuhkannya ke tubuh Madara. Tubuh Madara pun diselimuti lava panas. Namun Madara hanya merespons dengan santai, rasanya seperti sedang mandi. Apa tidak ada lava yang lebih panas? Ini belum cukup panas untuk membuatku terluka. Dengan kemampuan dari rinesa ringan, Madara membalikan aliran lava yang menyelimutinya, sehingga lava itu justru mengenai tubuh Otsutsuki tertinggi. Musuhnya langsung menjerit kesakitan. Melihat itu, Madara tertawa dan berkata, "Kenapa terlihat lemas? Padahal aku baik-baik saja saat disiram lava itu. Kau ini terlalu lemah." Tanpa memberi kesempatan, Madara langsung menghujani wajah Otsutsuki tertinggi dengan 10 pukulan bertubi-tubi. Lava yang masih menempel membuat serangan itu semakin menyakitkan. Otsutsuki tertinggi mencoba melawan dengan mengeluarkan sinar dari matanya yang bertujuan merusak regenerasi Madara. Tapi Madara membalikan sinar itu menggunakan Gudo Udama yang ia ubah teksturnya menjadi elastis. Sinar tersebut memantul kembali ke wajah Otsutsuki tertinggi, merusak kemampuan regenerasinya. Madara lalu menendang wajah musuhnya, lalu muncul dari atas dan memukul bagian ubun-ubunnya. Ia tampak menikmati pertarungan ini, seperti sedang berdansa di tengah pertempuran. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi mencoba melawan balik dengan menyerap kembali lava ke tubuhnya menggunakan Rinnegan berwarna kuning. Ia mengubah lava tersebut menjadi cakra dan menciptakan bola-bola petir dalam jumlah besar, lalu menembakkannya ke arah Madara. Untuk mengantisipasi itu, Madara menggerakkan Gedomazo sebagai pelindung. Patung tersebut membuka mulutnya dan dari dalamnya keluar banyak rantai. Tapi kali ini, rantai itu bukan untuk mengikat Otsutsuki tertinggi, melainkan untuk melilit seluruh batang pohon Shinju. Madara berkata, "Sekarang, aku akan menyerap seluruh kekuatan pohon dewa dan juga buah cakranya ke dalam Gedomazo. Dengan begitu, usahamu selama ini akan berakhir sia-sia." Otsutsuki tertinggi yang melihat hal itu berteriak, "Lepaskan rantai itu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan di sini." Tapi Madara tertawa sambil menjawab, "Dari tadi kau hanya berkata akan menghajar, tapi buktinya sampai sekarang kau belum berhasil membuatku mati. Jadi, maaf saja, aku tidak akan takut pada ancaman kosong seperti itu." Otsutsuki tertinggi terlihat mulai geram. Dalam hati, ia berkata, "Sial, aku akui dia sangat kuat. Mungkin aku harus memanggil semua Otsutsuki dari markas pusat. Itu satu-satunya cara untuk menghancurkan para shinobi. Tapi, kenapa aku tidak bisa melacak Boruto dengan Sendrigan? Sepertinya dia membuat segel pelindung agar tidak bisa ditemukan." Tampaknya Otsutsuki tertinggi mulai panik dan berpikir untuk kabur demi mencari Kawaki, Toneri, dan Kashin Koji. Tapi Madara sudah membaca gerakannya dan langsung menciptakan 100 bunshin untuk mengepungnya. Madara berkata, "Mau kemana? Apa kau mau kabur? Jangan jadi pengecut. Pertarungan ini belum selesai." Otsutsuki tertinggi tampak bingung, bahkan terlihat seperti depresi karena terus ditekan secara fisik dan mental oleh Madara. Gaya bertarung Madara benar-benar berbeda. Ia tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga menyerang mental musuh dengan kata-katanya yang tajam dan menyakitkan. Karena semakin terdesak, Otsutsuki tertinggi akhirnya membuka portal dimensi untuk memanggil seluruh anggota Otsutsuki dari markas pusat. Madara melihat itu dan malah berkata dengan semangat, "Bagus. Panggil semuanya ke sini. Aku akan hadapi kalian satu persatu."
Aku ingin lihat seberapa kuat para Otsutsuki yang kalian banggakan. Aku masih ingin menari di medan perang ini, jadi tolong hibur aku. Sambil tertawa keras, Madara menancapkan tongkat Rikudo ke tanah. Tanah langsung berguncang dan mulai retak akibat kekuatan dari tongkat tersebut. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi hanya bisa berkata dalam hati, kalau saja Uchiha Madara berdiri di pihakku, mungkin dunia shinobi sudah musnah sejak lama. Sayangnya, sekarang aku harus melawannya. Lalu adegan berpindah saat Amado dan Kawaki sedang duduk berdiskusi dalam sebuah ruangan tertutup. Wajah Kawaki tampak serius. Ia mulai mengutarakan rencana yang sudah lama ia pikirkan. Amado, aku sudah tidak tahan terus berada di tempat ini. Terus menunggu tanpa kepastian membuatku jenuh. Aku ingin segera mengakhiri semuanya, terutama soal Boruto. Kawaki menatap mata Amado dengan tatapan penuh tekad. Tapi bukan dengan cara terburu-buru. Aku akan pura-pura bekerja sama dengannya. Kita akan menciptakan sebuah sandiwara. Seolah-olah aku membantunya untuk mengalahkan ayah Momoshiki. Padahal, nanti aku sendiri akan menyingkirkan ayah Momoshiki dan mengambil kekuatannya. Jika berhasil, aku akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Mendengar hal itu, Amado langsung menanggapinya dengan tenang namun tegas. Kalau memang itu rencanamu, aku harap kau melakukannya di saat yang tepat. Jangan gegabah, Kawaki. Jika kau benar-benar ingin berpura-pura membantu Boruto, maka lakukanlah ketika Sasuke dalam kondisi kritis. Karena jika tidak, Sasuke pasti bisa membaca gerak-gerikmu. Insting dan dedikasinya sebagai seorang Uchiha jauh lebih tajam dari Boruto. Kau harus paham, Sasuke bukan orang sembarangan. Apalagi saat ini para petinggi dunia shinobi, termasuk Rikudo Sennin, masih belum mengalami luka serius. Jadi lebih baik kita tunggu momen yang tepat. Kawaki terlihat tidak puas. Ia menggerutu sambil berkata, tapi bagaimana kita bisa tahu kondisi mereka di sana? Kita bahkan masih terkurung di dimensi Jigen ini. Amado tak banyak bicara, ia hanya mendekat dan tiba-tiba mencengkeram leher Kawaki dengan satu tangan. Kawaki langsung terkejut dan berteriak, "Hei, Amado! Apa yang kau lakukan?" Amado tetap tenang dan menjawab, "Diamlah sebentar. Aku akan memberimu sesuatu." Tangan Amado mengeluarkan cahaya biru yang kemudian masuk ke leher Kawaki. Tubuh Kawaki bereaksi seketika. Karma di tubuhnya aktif dan menyebar ke seluruh wajah. Dojutsu Kokugan miliknya berubah warna menjadi kuning, dan muncul pola bintang di mata kirinya. Code yang melihat itu langsung berdiri dan bertanya dengan nada waspada, "Amado, apa yang kau lakukan pada Kawaki?" Namun, Amado tidak menjawab. Ia justru berjalan mendekati Code dan melakukan hal yang sama. Ia mencengkeram leher Code. Code yang dicengkeram langsung berkata ketakutan, Dia melakukan hal ini padaku juga. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, Amado?" Saat cahaya biru kembali menyala dari tangan Amado, karma putih di tubuh Code aktif. Dojutsu berbentuk bulan sabit muncul di mata kirinya. Setelah itu, Amado kembali melangkah mendekati Delta. Tanpa basa-basi, ia juga mencengkeram leher Delta. Delta sempat melawan, tapi akhirnya ia menerima hal yang sama. Dojutsu bulan sabit pun muncul di mata kirinya juga. Ketiga dojutsu mereka tampak berbeda. Jika pada Code dan Delta hanya berupa bulan sabit biasa, pada Kawaki dojutsu tersebut menyatu dengan Kokugan miliknya dan membentuk pola baru yang jauh lebih kompleks. Amado lalu berkata sambil menatap ketiganya, "Sekarang aku telah memberi kalian dojutsu tiruan, semacam versi buatan dari Senrigan milik Eida. Dengan dojutsu ini, kalian bisa memantau semua kejadian di planet bumi. Kapanpun, di masa lalu atau masa kini. Asalkan dojutsu ini aktif, kalian akan bisa melihatnya." Delta terlihat bingung dan penasaran. Ia bertanya, "Amado, dari mana kau mendapatkan dojutsu semacam ini? Kenapa kau bisa memiliki pengetahuan seperti ini? Kau selalu penuh rahasia." Amado menjawab dengan datar, "Aku sudah mempelajari banyak hal, Delta. Aku menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Aku menguasai semua cabang ilmu pengetahuan. Bahkan aku mencuri sebagian kekuatan Otsutsuki. Bukan hanya sel mereka, tapi juga informasi penting tentang asal-usul mereka yang bahkan belum diketahui aliansi shinobi. Aku punya ruangan khusus tempat menyimpan peninggalan Otsutsuki dari masa lalu. Kalau kalian membutuhkannya, silakan gunakan." Kawaki pun menanggapi dengan sedikit kagum, "Jujur saja,
Dulu aku hanya menganggapmu ilmuwan tua biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Tapi sekarang, aku mulai bisa melihat siapa dirimu sebenarnya, Amado. Amado tak banyak bicara, hanya tersenyum dingin dan berjalan ke arah lemari penyimpanan. Ia mengambil 3 jubah hitam milik organisasi Kara, lalu memberikannya kepada Delta, Kawaki, dan Code. Amado berkata, organisasi Kara akan kita bangun kembali. Tapi untuk membangunnya, kita butuh seorang pemimpin. Delta menjawab cepat, pemimpin, ya? Kurasa orang yang paling cocok jadi pemimpin adalah kau sendiri, Amado. Kau yang paling tahu banyak hal di sini. Amado menggeleng pelan, lalu menjawab, jika aku menjadi pemimpin, maka aku akan langsung menjadi target utama aliansi. Jadi tidak, aku hanya akan membantu dari balik bayangan. Kawaki lalu menunjuk Code. Kalau begitu, aku serahkan posisi pemimpin Kara kepada Otsutsuki Code. Code tampak terkejut dan sedikit gugup. Apa aku pantas memimpin? Amado menjawab dengan mantap, kau jauh lebih pantas dari yang kau kira. Karma putih milikmu sangat berbahaya karena mampu menggunakan kekuatan Ishiki sepenuhnya. Itulah alasan kenapa kau harus memimpin. Sementara itu, adegan berpindah ke medan pertempuran. Di sana, Boruto masih bertarung melawan ayah Momoshiki. Sebelumnya, Boruto telah membuat lawannya itu kesal karena berhasil menghindari semua serangannya menggunakan Hiraishin Jutsu. Boruto sudah menempelkan segel formula Hiraishin di punggung ayah Momoshiki. Dengan tenang, Boruto berkata, dengan segel ini, akan jauh lebih mudah untuk mendeteksi posisinya. Ia mulai memfokuskan cakra dan bersiap melakukan teleportasi menggunakan Hiraishin. Dalam hitungan detik, ia muncul di belakang ayah Momoshiki, membawa tubuh Madara bersamanya. Boruto langsung melemparkan Madara ke arah musuh. Madara berteriak sambil menyerang, serangan ini berasal dari klan Hyuga. Rasakan pukulan Hakukuso. Madara meluncurkan pukulan beruntun yang menghantam titik-titik tenketsu milik ayah Momoshiki. Boruto pun ikut membantu, menyerang aliran cakra musuh secara terus-menerus. Ayah Momoshiki yang menerima serangan bertubi-tubi dengan cepat meregenerasi tubuhnya. Ia kemudian mengaktifkan Rinne Sharingan untuk menghentikan pergerakan Boruto dan seluruh pasukan aliansi. Teknik yang digunakan sangat mirip seperti Kagibari, yang mampu membuat lawan tidak bisa bergerak sama sekali. Boruto yang menyadari hal ini langsung mengaktifkan kekuatan Janyatuk miliknya. Dengan kekuatan tersebut, ia berhasil menonaktifkan kemampuan penghenti gerak milik ayah Momoshiki dan membuat dirinya bisa bergerak kembali. Namun masalahnya belum selesai. Ayah Momoshiki masih menggunakan kemampuan yang sama terhadap Asura dan Indra. Benar saja, tubuh mereka berdua langsung membeku dan tidak bisa bergerak. Dalam situasi itu, 2 serangan dari Tomogoroshi no Haikotsu langsung meluncur ke arah tubuh Asura dan Indra. Melihat Asura dan Indra dalam keadaan terdesak dan tidak berdaya, Boruto segera terbang ke arah mereka untuk menyelamatkan. Ia menggabungkan kemampuan penghenti waktu dengan teknik gravitasi miliknya agar bisa menghentikan serangan musuh yang sangat cepat. Namun sayangnya, Boruto harus bergerak seorang diri. Sementara itu, Sasuke dan Hagoromo masih dalam keadaan terluka parah dan tergeletak di tanah akibat serangan sebelumnya. Ketika Boruto berhasil mengaktifkan penghenti waktu dari kekuatan Jogannya, ia langsung membawa Asura dan Indra menjauh dari medan pertarungan, menuju sudut aman di wilayah desa Konoha. Namun, ayah Momoshiki dengan kekuatan Shinjutsunya berhasil menonaktifkan waktu kembali. Melihat Boruto sedang membawa Asura dan Indra, ia kembali melancarkan serangan. Tanah yang sedang diinjak Boruto tiba-tiba berubah menjadi lumpur penghisap. Boruto terkejut dan berkata, sial, dia bisa mengubah tanah ini jadi lumpur yang bisa menelan siapa saja sampai mati. Dalam kondisi terdesak, Boruto memusatkan cakranya dan berteriak, Hiraishi no Jutsu. Dalam hitungan detik, Boruto berhasil membawa Asura dan Indra ke dekat Naruto yang sedang siaga. Setelah itu, ia langsung berkata dengan khawatir, Paman Asura, apa kau baik-baik saja? Asura menjawab dengan napas tersengal, aku masih syok. Tadi aku sedang bantu mengevakuasi warga yang terluka, tapi tiba-tiba dia menyerangku dan tubuhku kena serangannya. Indra ikut menimpali, benar, kami berdua benar-benar lengah dan tidak menyangka akan diserang secepat itu. Tak lama setelah itu, ayah Momoshiki menghilang dan masuk ke dimensi limbo, sebuah dimensi yang sangat mirip dengan teknik limbo milik Madara. Boruto langsung berkata, dia menghilang tapi aku bisa melacaknya.
Boruto segera mengaktifkan Jogannya lagi untuk mencari keberadaan musuh. Namun, saat matanya terbuka, Boruto justru melihat ayah Momoshiki sudah berada di depan matanya sambil membawa Tomogoroshi no Haikotsu. Dengan refleks cepat, Boruto langsung memukulnya untuk menahan serangan. Tapi ayah Momoshiki mengecilkan tubuhnya dan tiba-tiba muncul di belakang Indra dan Asura. Tanpa ragu, ayah Momoshiki menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyerap tubuh Indra dan Asura. Meskipun begitu, keduanya tetap melawan. Mereka menciptakan gabungan kekuatan Rikudo. Terlihat aura cakra berwarna kuning keluar dari tubuh Asura, sedangkan dari Indra muncul aura cakra berwarna ungu. Mereka bekerja sama dengan baik, menyerang ayah Momoshiki secara terus-menerus tanpa memberi celah. Gerakan mereka cepat dan seirama, sangat mirip seperti Naruto dan Sasuke ketika bertarung melawan Jigen di masa lalu. Dalam hati, ayah Momoshiki berpikir, jadi seperti ini kekuatan mereka. Tapi aku sudah punya rencana. Kali ini, rencanaku akan berhasil. Ia menghindari serangan Asura dan Indra untuk bisa mendekati lokasi Naruto dan Sasuke. Saat sudah dekat, ia mengeluarkan batang besi hitam dari dalam tanah, lalu menancapkannya ke tubuh Naruto dan Sasuke yang masih terkapar. Melihat itu, Boruto langsung berteriak, "Ayah! Sasuke Sensei!" dan berlari ke arah mereka. Dalam hati, ayah Momoshiki berkata, kalau dia sibuk dengan Naruto dan Sasuke, maka aku punya kesempatan untuk menyerap Asura dan Indra sampai habis. Ia kemudian kembali mendekati Asura dan Indra. Tapi tiba-tiba, Hagoromo muncul dan menggunakan teknik Kagishibari no Jutsu untuk menahan gerakan kaki ayah Momoshiki. Sayangnya, tubuh Hagoromo yang terluka parah akibat tusukan sebelumnya membuatnya tak bisa bergerak bebas. Serangannya tak sekuat biasanya. Ayah Momoshiki yang menyadari gangguan itu langsung membalikkan badan dan membuka portal dimensi. Ia menarik Hagoromo dan memindahkannya ke dalam dimensi miliknya sendiri, agar tidak bisa ikut campur dalam pertarungan. Saat sudah sampai di dimensi lain, Hagoromo melihat sekeliling dan berkata, "Sial, aku malah dipindahkan ke tempat ini." Ia mencoba membuka portal untuk keluar, tapi segera sadar bahwa dimensinya sudah terkunci rapat oleh ayah Momoshiki. Sementara itu, ayah Momoshiki terlihat tenang karena berhasil menjauhkan Hagoromo dari pertarungan. Indra dan Asura yang melihat hal itu menjadi sangat marah. Mereka langsung menyerangnya dengan penuh amarah. Kekuatan Asura akhirnya bangkit. Mode baru yang dimilikinya sangat mirip seperti mode Kurama. Terlihat Gudo Udama muncul di belakangnya dengan tanduk yang melengkung ke depan. Indra lalu mengaktifkan Susanoo dan melapisi mode Asura dengan armor kuat. Kolaborasi adik dan kakak ini akhirnya tercipta dengan sempurna. Mereka menyerang ayah Momoshiki dengan kekuatan gabungan. Sekali tebasan dari mode Asura yang diperkuat oleh Susanoo itu mampu menghancurkan bukit tempat wajah-wajah Hokage diukir. Ayah Momoshiki terdorong sangat kuat hingga tubuhnya jatuh ke dalam lubang besar. Setelah itu, Asura dan Indra menciptakan lapisan Gudo Udama berbentuk seperti tongkat hitam milik Rikudo yang disebut Nunoboko. Tongkat itu ditancapkan ke tanah tepat ke arah tubuh ayah Momoshiki. Tubuhnya pun terbelah dan hancur. Namun anehnya, tubuh ayah Momoshiki yang sudah hancur tersebut tiba-tiba berubah menjadi pohon besar yang tidak diketahui asalnya. Dia langsung menendang tubuh Asura yang sedang berada dalam mode pertempuran. Serangan itu begitu kuat hingga mode Asura hancur dan meledak di udara. Tubuh Asura dan Indra pun terpental keras ke tanah. Keduanya terkapar dengan luka yang cukup serius. Melihat itu, Boruto segera berlari ke arah mereka untuk memberikan pertolongan. Namun, ayah Momoshiki dengan suara tegas memperingatkan, "Boruto, kalau kau berani melangkah lebih dekat untuk menyelamatkan Indra dan Asura, aku tidak akan ragu untuk menghancurkan ayahmu dan Uchiha Sasuke." Boruto yang mendengarnya hanya diam sejenak. Dalam pikirannya, ancaman itu terdengar seperti gertakan biasa. Ia tetap maju untuk membantu Indra dan Asura. Ayah Momoshiki rupanya tidak hanya bicara kosong. Ia memanggil besi hitam dari bawah tanah. Besi itu membesar dengan cepat dan menghancurkan tubuh Indra dan Asura tanpa ampun. Boruto sempat menoleh ke arah Naruto dan Sasuke yang masih terbaring lemah. Dalam hati, Boruto merasa semakin bingung dan tertekan. Ia sempat berseru, "Ayah! Sasuke Sensei! Tolong bertahan sedikit lagi." Namun tiba-tiba, Boruto yang terpancing emosi langsung menyerang ayah Momoshiki tanpa berpikir panjang.
Serangan itu sayangnya tidak mengenainya. Ayah Momoshiki malah menghindar dengan mudah dan membalas bukan dengan serangan langsung, melainkan dengan kembali menyerang Naruto dan Sasuke dari kejauhan. Kali ini, ia menggunakan jumlah besi hitam yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kedua pahlawan besar itu tidak mampu menghindar. Besi-besi itu menghujani tubuh mereka hingga mereka tak sadarkan diri. Ayah Momoshiki kembali berkata dengan datar, "Bukankah sudah kuperingatkan tadi, Boruto? Jangan dekati aku kalau tidak ingin mereka benar-benar hancur." Boruto yang melihat tubuh ayahnya dan Sasuke tertusuk dari dua arah, atas dan bawah, terdiam. Ia kemudian berlari cepat ke arah mereka, mencoba memberi pertolongan dengan teknik penyembuhan yang ia miliki. Tapi perhatian ayah Momoshiki sudah kembali tertuju pada Indra dan Asura yang masih tersisa dalam kondisi lemah. Asura yang masih bisa bicara berkata pelan, "Jadi begitu rencanamu? Kau sengaja melukai Naruto dan Sasuke agar Boruto menjauh darimu. Ini cara yang sangat licik, Dewa Otsutsuki tertinggi." Ayah Momoshiki hanya tersenyum tipis mendengar ucapan itu. Ia lalu melesat cepat ke arah tubuh Indra dan Asura. Dalam hitungan detik, tubuh keduanya diserap hingga berubah menjadi buah cakra. Mereka benar-benar mati kali ini. Tanpa ragu, ayah Momoshiki langsung memakan buah cakra itu dengan lahap. Tubuhnya langsung dipenuhi kekuatan baru. Di wajahnya kini terlihat mata Rinnegan bertomoe, menandakan kekuatan Rikudo telah berpindah ke dalam dirinya. Tapi tanpa disadari siapapun, arwah Asura dan Indra terbang pelan dan masuk ke tubuh Naruto dan Sasuke, karena mereka adalah reinkarnasi dari dua sosok itu. Tubuh Naruto dan Sasuke di dunia nyata tampak sangat rusak akibat tertancap banyak besi hitam. Mereka sudah tidak sadarkan diri, dan kemungkinan untuk tetap hidup sangat kecil. Boruto yang berdiri di samping tubuh mereka berkata lirih, "Aku bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Paman Asura dan Indra sudah mati. Ayah dan guru Sasuke juga sekarat. Sekarang, aku harus bagaimana?" Adegan berpindah ke dalam alam bawah sadar Naruto dan Sasuke. Keduanya berdiri dalam ruang kosong, tanpa kebingungan. Naruto bertanya pelan, "Aku di mana? Apakah aku sudah mati?" Sasuke menjawab, "Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya memang begitu. Tak kusangka, kita akan berakhir seperti ini." Naruto menatap kosong dan berkata, "Aku hanya khawatir pada Boruto. Dia masih harus menghadapi semua ini sendirian. Belum lagi ada Shibai, ayah Momoshiki, juga Kawaki dan Amado." Sasuke menunduk dan berkata, "Aku juga khawatir. Sakura dan Sarada, dunia shinobi ini mungkin akan benar-benar hancur." Tiba-tiba, dari kejauhan muncul dua sosok bercahaya, Asura dan Indra. Asura membuka suara, "Apa kalian benar-benar shinobi? Mengapa kalian terlihat seperti orang yang putus asa? Bukankah seorang shinobi harus percaya pada dirinya sendiri?" Naruto terkejut, "Paman Asura? Paman Indra? Kalian sudah mati?" Indra menjawab, "Ya, kami sudah mati. Tapi kalian berdua masih hidup. Ruang ini adalah alam bawah sadar yang bisa tercipta karena hubungan reinkarnasi antara kita berempat. Walaupun jasadku telah dimakan oleh ayah Momoshiki, jiwaku masih hidup. Aku masuk ke dalam tubuhmu, Naruto." Sasuke kemudian bertanya, "Reinkarnasi? Jadi, apa yang akan kalian lakukan sekarang?" Asura menjawab, "Begini. Ayah Momoshiki sangat kuat, dan aku tidak menyangka akan mati secepat ini. Tapi karena kalian adalah reinkarnasi kami masih bisa berkomunikasi melalui ruang ini. Cakra kami ada di tubuh kalian. Selama itu ada, kami bisa bicara dengan kalian kapan saja." Mendengar penjelasan itu, Sasuke berkata, "Aku mengerti. Dulu, Rikudo Sennin juga pernah masuk ke dalam alam bawah sadar kami saat melawan Madara. Jadi ini sama seperti itu." Asura mengangguk. "Benar. Itulah arti sejati dari ninsu, ajaran ayahku di masa lalu. Cakra bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menghubungkan hati dan pikiran. Tapi kedatangan kami kali ini bukan hanya untuk bicara. Kami ingin mempercayakan kekuatan terakhir kami kepada kalian. Kami berharap dunia shinobi bisa selamat dari semua ancaman ini."